Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel GMTV. Dan kali ini kita masih akan bicara tentang bisnis wisata yang masih sangat menjanjikan. Bisnis wisata, khususnya wisata pantai, memang terbagi dalam dua kelompok wisata pantai dalam konstruksi atau dalam garis besarnya ya. Di antaranya wisata pantai selatan, kemudian wisata pantai utara. Nah, di video yang kita sudah membahas tentang bisnis wisata di pantai selatan dengan ciri khasnya semacam itu. Kali ini kita akan berbicara tentang wisata pantai utara. Jadi begini, yang dimaksud dengan wisata pantai utara itu adalah pantai yang ada di utara Pulau Jawa dengan konstruksi yang memang secara garis besar sebetulnya dalam sisi bisnis hampir sama ya, karena modal dasarnya itu adalah alam, hanya kondisi alamnya yang berbeda. Kalau di selatan, kondisi pasirnya yang besar kemudian kasar ya, kemudian ombaknya yang tinggi atau gelombangnya yang tinggi, bahkan sangat ganas gitu ya, tetapi tetap eksotis. Kemudian kalau di pantai utara, khususnya di pantai utara Pulau Jawa dan pantai utara Madura itu, kondisi pasirnya lebih halus, bahkan mungkin lebih cenderung kita menyebutnya sebagai debu ya, karena sangat lembut sekali. Dan untuk teman-teman yang suka bermain kamera yang agak mahal, ya mungkin harus dijaga karena debunya ini sangat lembut sekali, bisa masuk ke lensa itu ya. Nah, itu yang perlu dijaga. Kondisi pasirnya lembut, nyaman di kaki, tidak seperti yang ada di Balai Kambang atau di pantai selatan yang lainnya, keras, agak besar gitu ya, bisa lecet. Nah, yang di utara lebih halus, lebih lembut. Kemudian gelombangnya lebih landai. Meskipun tetap menyimpan bahaya, tetapi secara fakta, secara kasat mata, kondisi gelombangnya itu lebih landai ya, tidak setinggi yang ada di selatan. Nah, beberapa tempat yang mungkin nanti kita jadikan acuan bagaimana kondisi bisnis wisata pantai di pantai utara Pulau Jawa ini, kita ambil beberapa contoh ya, yang ini bisa mewakili secara keseluruhan, karena yang namanya garis pantai Pulau Jawa yang utara itu membentang dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat. Di situ ada Pulau Madura, kemudian Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, kemudian Jawa Tengah dan segala macamnya. Nah, itu semua adalah garis pantai Pulau Jawa di utara. Sebagai satu contoh, wisata pantai yang ada di paling ujung timur utara miliknya Pulau Jawa atau di Jawa Timur adalah Pantai Lombang. Pantai Lombang ini ada di wilayah Sumeneb, ujung paling timur ya. Jadi kondisi di Pantai Lombang ini memang berbeda dengan pantai-pantai yang lainnya. Dengan pantai selatan pasti berbeda. Dengan pantai utara juga punya ciri khas atau spesifik tersendiri. Di antaranya, kalau pasirnya sama-sama halus dengan wisata pantai yang lainnya di utara, tetapi ini dari awal dulu, sejak beberapa tahun yang lalu, memiliki ciri khas, yaitu pantainya ini dipenuhi dengan cemara udang. Jadi kalau cemara biasa itu satu pokok batang kemudian tinggi menjulang gitu ya. Tetapi kalau yang cemara udang ini banyak cabangnya, jadi bercabang, sehingga membuat kondisi menjadi lebih rindang gitu ya. Nah, jalan menuju pantai wisata Lombang ini memang cukup jauh ya, cukup jauh. Ini memang kendala di utara ya, kendala di utara seperti itu. Jadi karena berada di ujung timur Madura, yaitu di Sumeneb, maka perjalanan juga cukup jauh gitu ya. Bahkan kalau dari kita basic dari Surabaya saja, ya mungkin 2 jam gitu ya, 2 jam perjalanan. Uh, ini yang ada di wisata Pantai Lombang ya. Jadi kondisinya semacam itu. Kemudian kalau kita bergeser lagi ke arah masih di Sumeneb tapi agak bergeser ke barat, Pantai Selopeng. Jadi Pantai Selopeng ini hampir sama dengan Pantai Lombang ya. Nah, dulu awalnya memang Pantai Selopeng ini tidak begitu banyak cemara udangnya, tetapi kemudian karena beberapa waktu yang lalu pemerintah ingin mengembangkan cemara udang ini, maka di Selopeng ini kemudian pun ditanami cemara udang sehingga kondisinya menjadi lebih rindang. Pantainya lebih bagus gitu ya, ya sama-sama bagus dengan Pantai Lombang, tetapi ini
Kalau Pantai Lombang itu seperti garis lurus gitu ya, Pantai Lombang yang kanannya menikung gitu ya, sebelah kanan. Kalau kita menghadap ke laut utara, sebelah kanan agak menikung. Kemudian eh, airnya biru gitu ya, airnya biru, pantainya landai, pasirnya halus. Nah, yang terkenal di Selopeng ini adalah gunung pasirnya gitu ya. Jadi hampir sama dengan gunung pasir yang ada di wilayah pantai selatan. Kalau di Parangtritis ada pasir yang berpindah gitu ya, karena tiupan angin yang cukup kencang. Fenomena gunung pasir yang berpindah ini juga terjadi di Selopeng. Jadi ada fenomena pasir berpindah ketika tertiup oleh angin ini ya. Nah, ini Selopeng lebih mudah dicapai karena kalau Pantai Lombang tadi dari Sumeneb agak jauh lagi, tetapi kalau Selopeng lebih dekat gitu ya. Tinggal dipilih yang mana, sama-sama bagusnya juga. Kemudian dari Selopeng itu lurus sampai ke Bangkalan, begitu banyak pantai yang bisa dimanfaatkan untuk berwisata. Dan juga sekali lagi ini memang menjadi lahan bisnis, bukan hanya sekedar wisata, tapi wisata atau bisnis wisata ya. Karena di Bangkalan ada beberapa pantai yang dulunya tidak begitu menarik dan dekat dengan rumah gitu ya, tapi kemudian dikelola sedemikian rupa, dibisniskan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi wisata yang cukup bagus. Di antaranya Pantai Telangau, kemudian Pantai Lot Malang yang ada di Sampang di bagian utara. Nah, itu adalah pantai yang baru saja direstorasi gitu ya. Karena awalnya biasa saja, kemudian wisata alam yang wajib dikunjungi oleh wisatawan. Kemudian kalau kita masuk Pulau Noko Selayar merupakan gunung yang berada di tengah laut. Hamparan pasir putih dan terumbu karang yang sudah bisa dilihat dari permukaan tanpa harus menyelam. ciri khas gelombang pantai utara yang cukup landai, kemudian airnya juga cukup bening. Ada beberapa pantai. Pulau Noko adalah pulau yang berupa gundukan pasir putih halus yang luas. Selain dangkal, tekstur pasir dan air laut yang jernih membuat wisatawan nyaman dan aman bermain air. Jadi terumbu karang kalau di tempat lain Pulau Gili, tempat di mana berlabuhnya kapal-kapal nelayan. Pemandangan indah tersendiri ketika berjajarnya kapal-kapal nelayan dengan latar belakang Pulau Bawean. kemudian pakai perahu-perahu kecil itu kita bisa melihat batu karang ataupun Danau Kastoba merupakan danau yang terletak di puncak gunung Pulau Bawean dan cukup luas, yang dikelilingi rimbunan pepohonan besar. Penangkaran Rusa Bawean merupakan kawasan hutan suaka alam Bawean yang terletak di Kecamatan Sangkapura. banyak sekali Sekitar 30 rusa jenis Axis kuhli yang merupakan jenis rusa endemik Pulau Bawean. Dengan lokasi yang berada di atas bukit memberikan nuansa pegunungan yang menakjubkan. Makam panjang atau jerat lajeng, tempat di mana makam tua sepanjang 11,5 meter berada di pinggir pantai. Peziarah dan wisatawan juga bisa menikmati indahnya sunset di Pulau Bawean. Kampung Kemasan, komplek bangunan rumah tua dengan bergaya Eropa dan Cina yang didirikan pada tahun 1909. Komplek yang terletak di Jalan Nyai Agem Arem masih terawat baik, jadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kalau di pantai selatan kemarin kita melihat bahwa Benteng Lodewijk, bangunan peninggalan Belanda sekitar tahun 1811, merupakan benteng semenanjung yang berdiri di ujung sebuah endapan lumpur yang menjorok ke arah Selat Madura sejauh 1.400 yard dari Pulau Mengarek. Bukit Surawiti atau petilasan pertapaan Sunan Kalijaga merupakan bukit terjal dengan ketinggian 260 meter dari permukaan laut.
terletak di Kecamatan Panceng. Selain petilasan Sunan Kalijaga, ada juga Gua Langsi, makam Empu Supa Mandrangi, dan makam Raden Bagus Mataram. Yang ada di Surabaya, kemudian di Lamongan, Tuban, ini semuanya juga pasiennya juga lembut, juga pantai. Nah, apapun kondisinya teman-teman, kalau berwisata pantai, satu hal yang perlu Pantai Dalegan, pantai berpasir putih yang dekat dengan Bukit Surawiti, adalah wisata bahari yang ramai dikunjungi wisata lokal maupun gelombang tinggi di pantai selatan. Kalau kita berhati-hati dan lebih waspada, ya sama-sama nyaman berwisata. Di pantai utara pun begitu. Kewaspadaan dan juga kehati-hatian dalam berwisata. Jangan sampai kemudian tujuan kita bersenang-senang, berbahagia, tiba-tiba menjadi masalah gitu ya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.